Ya, selamat siang menjelang sore ya, karena ini gue bikinnya udah kayak rada-rada sore gitu. Dan ya, selamat datang kembali di konten Mikey Ball, dan kali ini gue mau bahas tentang match day yang minggu lalu, atau lebih tepatnya weekday kemarin sudah selesai. Ya udah hampir selesai dijalankan sih, unless yang pertandingan-pertandingan sisa yang baru bakal berjalan gitu. Tapi untuk gua sih gak gitu penting, karena ya timnya tuh kayak cuman sekelas Leicester sama West Ham gitu gitulah. Dan ya gua mau bahas pertandingan kemarin yang udah dijalankan. Dan ya untuk gua sih pertandingan minggu kemarin tuh aduh, gimana ya, untuk terutama untuk Chelsea sama Liverpool ya, gimana mereka sebenarnya butuh banget poin, tapi akhirnya mereka buang dengan buang kesempatan itu dengan percuma. Jadi ya syukurin dah dua-duanya dah mampus. Nah, itu kata yang paling tepat untuk kedua tim ini. Oke, bukan mati lagi, udah mampus. Oke. Jadi gue mau bahas ini dulu ya, Arsenal versus City. Nah, barulah di sini gue ngelihat anak asuhnya si Arteta ini ngelawan, bener-bener ada daya juang untuk ngelawan Man City yang secara secara possession ball, secara materi pemain, sama dari segi bola permainan udah jauh lebih unggul lah dibandingin Arsenal gitu. Sorry. Ya kalau City sih ya tetap bakal menjalankan apa yang sudah mereka jalankan sebelumnya gitu, dimana mereka akan banyak sekali untuk menguasai bola, dan tentunya akan lebih banyak menguasai permainan, dan itu sudah berkali-kali lah ditunjukkan gitu loh dalam setiap pertandingan Man City gitu. Nah, Arsenal, nah disinilah titik dimana ya gue bisa ngelihat si pemain-pemain Arsenal ini mau ngelawan, mau fight buat pertandingan ini gitu. Lebih-lebih ya lu main di kandang sendiri gitu, which means you should like give your inilah 100%, even 1,000% of your heart and your effort untuk pertandingan ini gitu loh. Ya logis lah ya, karena lu main di kandang dan lu lawan tim besar kayak Man City gitu. Nah, cuman di sini ya gue ngelihat ya, baru kali ini juga ya gue ngelihat Man City ini bener kayak kekurung lah ibaratnya, karena Arsenal ini ya secara permainan sih emang, atau skema permainan ya mereka nggak bakal bisa mengungguli City gitu, tapi mereka kekurung sendiri gitu loh, dalam artian ya pemain Arsenal ini bener-bener berjuang keras. Mereka bener-bener apa ya, ya mereka bener-bener mencoba untuk menahan lah gitu loh, menahan bola-bola pendeknya Man City gitu loh. Dan ya hasilnya ya cukup terbukti gitu loh, bahwa ya Man City ini akhirnya jadi kayak agak kekurung lah gitu loh, ibaratnya kreativitas akhirnya jadi mandek gitu. Yang padahal sebenarnya biasanya kalau City mainnya dengan standarnya, ya mereka bisa benar-benar memanfaatkan setiap ruang yang mereka punya untuk apa ya, dieksekusi secepat-cepatnya lah gitu loh. Nah, dan ruang itu yang gak ada gitu loh, dan Arsenal tahu dan akhirnya nutup ruang yang bakal dimanfaatin sama Man City gitu. Ya walaupun sebenarnya kalau dari segi membangun serangan sih aduh nggak banget lah Arsenal gitu. Masih yang ya mungkin dari segi finishing sih masih belum efektif lah gitu. Tapi ya peluang tetap ada gitu loh, mereka bisa ciptakan beberapa peluang gitu loh yang membahayakan gitu. Dan juga City as well sih sebenarnya. Cuman ya eh apa ya, kalau mau dibilang fair, secara fair ya mestinya ini pertandingan sih seri kalau gue bilang, karena itu si Rodri itu bener-bener beruntung banget, dia bisa dapat, bener-bener kebetulan dapat tempat, momentumnya pas,
akhirnya bisa jadi gol. Nah itu juga ya mungkin sesekali Man City butuh lah ugly win kayak gini sesekali gitu loh, karena emang ya in general dari pandangan gue memang Man City bukan agak lagi, emang posisinya udah kekurung gitu loh. Mereka nggak bisa ngembangin potensi maksimal di dalam permainan yang mereka biasa mainkan. Jadi ya mau nggak mau ya mungkin gol-gol kayak gini mereka butuh gitu loh, untuk bisa menjaga apa ya peluang lah untuk bisa menjuarai IPL lebih cepat gitu. Cuman di sini ya yang gue sorotin sih di sini ya, kalau untuk foulnya si Odegaard gue bilang sih enggak, itu enggak foul karena emang Ederson ngincernya bola dan ya itu enggak sadar juga kan kalau tiba-tiba Odegaard jatuh gitu. Dan yang gue lihat berkali-kali lewat kamera kamera lagi lewat tayangan ulangnya sih, gue sih udah yakin ini sih nggak full karena emang Ederson kena apa ya pas tackling emang kena bola duluan baru Odegaard jatuh. Jadi ya untuk gue itu ya sebenarnya agak 50-50, cuman gue bisa bilang dari pandangan gue itu lebih lebih ke arah bersih sih memang, karena emang bola duluan yang kena baru nggak lama kemudian ya berapa 1 second kemudian ya Odegaard jatuh gitu gara-gara ini gara-gara tacklingnya si Ederson. Tapi ya jelas ya itu Ederson sih bersih sih kalau gue bilang. Dan ya apa ya uh, gue sih ngeliat banyak orang bilang ya sebenarnya Arsenal ini kembali dirugikan wasit gitu karena wasitnya yang inkonsisten ya wasit ya kalau emang kayak gitu sih gue bilang gue sih emang nggak ngeliat ya karena gue pas jeda babak kedua sampai kayak agak lewat dikit ya itu gue nggak gitu ngeliat tuh. Tapi yang jelas kalau inkonsisten wasit di Inggris ya emang ini udah kayak penyakit gue bilang, karena ya prosedurnya tuh kadang gue lihat juga nggak bener gitu. Jadi ya untuk gue emang menunjukkan bahwa wasit wasit di Inggris tuh emang kampungnya bukan main, norak banget bener-bener mentang-mentang di Liga Inggris kerjanya tuh seenak jidatnya dia gitu. Jadi ya entahlah ya, tapi yang jelas ya kalau mau bener sih mestinya wasit kayak gitu kena penalti sih. Penalti apa kayak gitu, kayak contoh pas Der Klasikernya di Jerman itu wasitnya udah nggak boleh lagi memimpin laga yang ada Dortmundnya. Ya itu cukup tegas sih menurut gua sih. Tapi FA ya nggak tau lah, kan kepalanya mereka FA nya Inggris sengklek, jadi ya nggak ngerti lah. Ya ini kan demi sepak bola matamu, sepak bola ada kejutannya gigimu. Udah, jadi langsung aja gue mau bahas yang lain. Chelsea versus Liverpool. Ini sih buat gue sih kerugian untuk kedua belah pihak sih kalau gue bilang. Mau Chelsea mau Liverpool sama aja, salah sendiri lah gitu. Kenapa lu gak bener-bener memanfaatkan pertandingan ini gitu, lebih-lebih untuk Liverpool ya sama Chelsea. Di sisi lain kalau untuk Liverpoolnya ialah ya lu habis ini lu gak ada mana gak ada salah gitu yang bakal pergi ke Cameroon buat Africa Cup of Nation kalau nggak salah ya, selama berapa bulan ya, hampir 1 bulan kalau nggak salah. Nah udah nggak tahu deh Liverpool mau dibawa kemana, plus juga Chelsea. Aduh ampun bener-bener deh Chelsea ini, Tuchel ini bener-bener nggak bisa dinasehatin sama sekali, nggak bisa menerima masukan. Kalau gue bilang agak apa ya, agak keras kepala lah, bukan keras agak lagi, emang iya keras kepala gitu loh, fix gitu. Gue nggak ngerti kenapa Tuchel harus tetap pakai 3-4-3 nya dia, yang sebenarnya dari 1-2 bulan yang lalu itu udah terbukti punya kelemahan yang nggak bisa ditutupin sama Tuchelnya sendiri gitu. Gue lihat ya di babak pertama ya, itu bener-bener gue nonton full kosong banget, bener-bener antara lini belakang sama lini tengah bener-bener ada ruang, ada space yang ya bener-bener nggak mereka tutup gitu loh, nggak mereka cegah gitu loh. Nggak apa ya, nggak mereka
jaga lah gitu loh. Nah terbukti lah bahwa ya serangan-serangan dari Liverpool ini ya rata-rata kan dari uh, apa ya serangan balik gitu. Dan ya lu tahu sendiri umpannya lagi mereka Liverpool juga ya punya pemain yang speednya sih cukup lah gitu loh. Ini kayak Salah, kayak TAA gitu. Dan ya kalau di babak pertama golnya Liverpool itu memang kesalahannya Shalobah sih kalau gue bilang fix. Ya lu ngapain gitu loh, maksudnya gue lu lu mau sungkem mana sama bola gitu, maksudnya gue disuruh ke bawah gitu, mantul akhirnya jadi gol. Aneh, bingung gua. Kalau gue jadi dia sih mungkin gue buang bener jauh gitu. But ya udahlah, udah kejadian gitu, gol akhirnya dari siapa ya kalau nggak salah si Jota apa siapa gitu, gue lupa pokoknya. Tapi yang jelas itu kesalahan, bener-bener kesalahan Shalobah. Dan juga uh, positioning pemain yang benar-benar talat untuk transisi masuk buat bertahan, bener kelihatan banget apalagi di sisi kirinya sih. Terus apa ya, lebih-lebih untuk di gol keduanya, golnya si Salah itu kelihatan banget 3-4-3 nya Tuchel ini tuh karatan. Kalau gue bilang bukan karatan lagi, udah 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 layak dibuang lah. Kalau gue bilang benar-benar layak masuk TPA. Apa ya, ya 3-4-3 ini kan memang mainnya lebih direct lah, lebih benar-benar satu tujuan untuk ya kalau bisa lu cetak gol secepat-cepatnya gitu. Cuman ya kalau wingback lu agak lambat kayak Alonso gitu, ya udah gitu, lu mau apa gitu lo, akhirnya nggak bisa nutup kan. Dan backnya pun juga keteteran juga buat nutup pergerakannya Liverpool. Dan ya akhirnya Salah masuk dari sisi kanan mereka, bam, akhirnya masuk gol 2-0. Ya itu murni emang sisi kirinya itu kosong banget. Jadi ya gue juga nggak ngerti gitu kenapa. Udah tahu itu salah satu kelemahan 3-4-3 yang udah terekspos gitu loh oleh Liverpool gitu, yang kembali lagi terulang gitu. Tapi gak diubah juga, ya udahlah ke laut aja si Tuhelnya kalau gue bilang. Terus Liverpool sebenarnya juga sama aja kalau gue bilang. Ketergantungan Mane sama Salah itu udah terlalu tinggi buat gue ya gitu. Sekali salah satu dua pemain ini tidak perform, ya Liverpool tidak akan perform juga gitu. Gol di babak kedua kalau nggak salah ya, itu juga nunjukin sisi lemahnya Liverpool ya. In this case gol pertama mau gol kedua ya gol pertama maupun gol kedua lah gitu ya. Murni emang karena transisi apa ya, mereka yang gol pertama mereka telah tutup ya, disambil hoki juga sih si Kovacic sih, cetak gol sebagus itu. Tapi ya itu one in a thousand times lah gitu loh, dia bisa ciptain gol kayak gitu dari Kovacic gitu. Nah gol kedua gol kedua Chelsea itu baru benar-benar ke expose apa ya, kalau gue bilang lambatnya transisi bertahannya Liverpool ini ya. Dengan 3-4-3 nya ya ini kebetulan sih akhirnya yang main direct bisa lebih unggul gitu loh, karena emangnya 3-4-3 ini kan mainnya direct. Jadi yang gue bilang kelemahannya kelihatan dari sekali kelemahannya Liverpool kelihatan, akhirnya diekspos sama Chelsea. Dan gol keduanya Pulisic untuk gue sih salah satu yang bagus sih kalau gue bilang, karena emang murni ini ke apa ya, kelemahan pertahanan Liverpool yang mereka expose gitu. Dimana si Fabinho masih siapa ya, Matip apa siapa sih ya, sama Henderson lah gak nutup di sisi kirinya. Dan juga TA itu kan juga dalam pertahanan ya dia emang agak jelek kan gitu loh, telat turun akhirnya kayak expose dan gol gitu loh. Telat karena emang transisinya lambat banget. Dan ya
menurut gue sih well deserved sih untuk gol keduanya. Memang inilah kelemahan Liverpool juga, yaitu lambat banget untuk transisi bertahannya. Itu apalagi kalau udah fullbacknya kayak TAA sama Simikas di pertandingan itu udah terlalu maju, mundurnya ya pasti lama. Satu, waktunya lama, masih lama, dan kedua, kemampuan mereka untuk bertahan juga kurang. Jadi ya akhirnya jadi dua sama, dan selebihnya di sisa babak kedua kayak 20 menitan sebelum benar-benar selesai itu permainan udah turun banget benar-benar, karena emang dari awal tensinya udah tinggi gitu, intensitasnya udah tinggi, ya stamina lu terkuras habis, akhirnya mainnya jadi benar-benar super lambat benar-benar. Terus gue liatin aja sampai aduh udahlah, gue coba lihat uh, konten YouTube lain gitu atau gimana gitu, atau lihat ada NFL atau apa, karena emang lambat banget bener-bener, selambat itu di 20 menit terakhir. Nah ya tapi ya at the end of the day gitu, at the end of the match lah yang tepatnya, ya ini udah kerugian dua-duanya gitu, kehilangan 2 poin lah dua-duanya gitu ya, menunjukkan bahwa mereka sama-sama kalah. Yang menang pada akhirnya ya Man City doang, karena selisih mereka dalam segi jumlah poin, antara Man City sama Liverpool sama Chelsea aja itu udah jauh, udah kayak 12 poin kalau nggak salah, atau 11 gitu, gue lupa ya, belum gue cek lagi, tapi yang jelas emang udah agak jauh gitu. Dan ya dengan Liverpool yang nggak diperkuat Mane sama Salah selama sebulan, ya gue mau tahu Liverpool kayak apa. Tapi sih yang pasti adalah Liverpool akan bapuk selama 1 bulan. Dan Chelsea kalau masih main 3-4-3 terus, bukan nggak mungkin mereka bisa kelempar dari Champions aja, kelempar, atau dari Europa League, zona Europa League aja mungkin nggak bisa mereka dapetin gitu. Jadi ya untuk Chelsea sih satu pesan dari gua, kalau sampai pencapaian lu turun terus, syukurin dan rasain, makan tuh 3-4-3. Oke, terima kasih yang udah nonton preview dari gua. Udah ketek banget gua bener-bener sama Chelsea, kepala batu udah gitu. uh, apa ya, nggak mau berubah, jadi udahlah. Itu aja mungkin dari gua. Terima kasih udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Oh iya, dan MU sama sama si Wolves itu asli banget. Ini gua sih nggak nonton, tapi sih gua lihat pasti bakal inkonsisten terus, karena ya bayangin aja lu dikasih taktik yang sedemikian bagus, tapi lu udah tertanam di pikiran lu main yang zamannya sebelumnya gitu loh, main ya pragmat, main dengan skill sekali kasih strategi nggak bisa apa-apa. Dan untuk gua apa ya, mohon diingat, kemampuan MU untuk memahami strategi tidak nggak bakal setinggi pemain lain lah gitu. Dalam artiannya ini pemain rata-rata bego semua. Udah itu aja dari gue, terima kasih udah nonton, dan sampai ketemu lagi di konten Maki Ball berikutnya. Capek gue lihat Chelsea sama MU bener-bener. Kalau MU sih ya udahlah, hasta la vista aja bu musim ini. Sama Chelsea makan tuh 3-4-3.